Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Jenny Nova Geraldine dengan NIM 107227076 dari kelas 02 Kewirausahaan KU 4095. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai ide bisnis yang telah saya rancangkan sepanjang satu semester, yang adalah Jenis Pace. Jenis Pace ini merupakan layanan konsultasi parenting dengan ilmu metafisika Tiongkok yang disebut dengan Pace. Pace sendiri merupakan ilmu yang dapat menginterpretasikan peta lahir seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya di dunia. Banyak informasi yang dapat diperoleh dari ilmu Pace ini, seperti karakter atau bakat diri, hubungan kekeluargaan, kehidupan dengan pasangan dan anak, hingga kondisi kesehatan seseorang. Umumnya pembacaan karakter dapat dilakukan melalui psikotes, tetapi ilmu Pace ini dapat mengkarakterisasi secara lebih akurat dan lebih efisien melalui pendekatan jam, tanggal, bulan, serta tahun lahir seseorang tanpa perlu melakukan tes atau pengujian seperti pada psikotes. Tetapi sayangnya ilmu Pace ini dianggap sebagai tahayul atau ramalan bagi masyarakat awam. Padahal pada zaman dahulu, di masa dinasti Shang, ilmu ini itu digunakan untuk menganalisa karakter yang didasarkan pada 5 elemen yang saling berkaitan, yaitu elemen kayu, api, tanah, logam, dan air. Setelah analisis kondisi pasar, ternyata layanan ini dibutuhkan karena banyak orang tua yang masih bingung dan khawatir akan masa depan anaknya. Banyak orang tua juga yang masih kurang memahami karakter dan potensi anaknya sendiri. Selain itu, parenting merupakan peran orang tua yang tidak akan pernah berakhir, bahkan hingga anaknya sudah besar. Maka dari itu dirancangkan layanan konsultasi parenting dengan ilmu metafisika Pace ini, seperti pada layar ditunjukkan, di sebelah kiri dapat dilihat merupakan data jam, tanggal, bulan, dan tahun lahir customer. Kemudian customer akan memperoleh informasi mengenai karakternya, personality, prospek karir, dan potensi diri. Setelah melalui analisis SWOT, didapatkan bahwa bisnis ini memiliki keunggulan di mana menyediakan pembacaan karakter yang lebih efisien tanpa tes dan dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek kehidupan. Meskipun pembacaan karakter tidak selalu tepat 100% karena dipengaruhi oleh faktor seperti jam, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang masing-masing mempengaruhi pembacaan karakter sebanyak 25%. Tapi jangan khawatir karena ketidaktepatan pasti akan kurang dari 25% yang disebabkan oleh kesalahan data dari customer, paling tidak berupa kesalahan pada jam lahirnya saja. Selain itu, bisnis ini juga akan membuka peluang yang sangat besar untuk dikembangkan karena merupakan jasa yang masih jarang ada di masyarakat dan harapannya akan dapat mengubah sudut pandang masyarakat yang menganggap ilmu ini sebatas amalan atau takhayul. Selain itu juga telah dilakukan analisis dengan metode payback period, NPV, dan IRR, dan ternyata bisnis ini memenuhi kelayakan dari ketiga metode analisis tersebut. Maka dari itu, bisnis ini dapat dikategorikan sebagai bisnis yang layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dirancangkan bisnis model kanvas seperti berikut ini, yang mana bisnis ini akan menyediakan layanan konsultasi parenting bagi orang tua, juga akan melakukan pembacaan karakter melalui pendekatan jam, tanggal, bulan, serta tahun lahir seseorang. Dan bisnis ini juga memiliki keunggulan tersendiri, yaitu menyediakan pembacaan karakter yang lebih efisien tanpa tes dan dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek kehidupan. Bisnis ini akan menargetkan orang tua untuk membantu dalam parenting, menargetkan sekolah-sekolah, terutama anak-anak SD kelas 6, anak SMP kelas 3, atau anak SMA dan SMK kelas 3 untuk membantu dalam penentuan minat bakat dan jurusan. Juga dapat menarik perhatian fresh graduate untuk membantu mengarahkan prospek kerjanya dan untuk membantu HRD dalam perekrutan pekerja atau karyawan. Maka dari itu, bisnis ini dapat bermitra langsung dengan sekolah-sekolah dan HRD di perusahaan-perusahaan melalui program yang dilakukan yang berkaitan dengan EduPath atau Career Path. Selain itu, dalam perancangannya, bisnis ini memerlukan perlengkapan seperti komputer, meja dan kursi, printer, TV 43 inch, sofa ruang tunggu, proyektor, laptop, dan sewa tempat. Bisnis ini juga memungkinkan pengeluaran biaya untuk gaji karyawan dan pembelian kertas A4, serta pembuatan banner dan pamflet. Harapannya, biaya-biaya tersebut dapat di-cover dengan pemasukan melalui biaya konsultasi dari customer itu sendiri. Untuk menjaga relasi dengan customer, akan dilakukan
pembaharuan atau update secara berkala di akun sosial media yang akan digunakan, kemudian juga akan memperkerjakan admin yang responsif dan ramah, dan akan menyediakan platform atau laman bagi customer untuk memberikan rating, ulasan, kritik, dan saran. Untuk menarik lebih banyak customer, akan dilakukan promosi melalui sosial media dan pamflet seperti pada layar. Di sebelah kiri merupakan contoh dari media sosial berupa postingan, kemudian juga di sebelah kanan merupakan contoh pamflet yang berupa company profile yang akan disebarkan ke sekolah-sekolah dan perusahaan-perusahaan. Pada pelaksanaannya, konsultasi ini akan dilaksanakan secara offline atau luring di wilayah Kota Sukabumi berdasarkan hasil dari survei yang telah dilakukan. Maka dari itu dibuat ilustrasi Dena sebagai berikut. Baik, sekian pemaparan dari ide bisnis yang telah saya rancangkan selama 1 semester. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka untuk menanggapi ketertarikan, kritik, dan saran. Maka dari itu, silahkan reach out dan hubungi saya melalui kontak dan lokasi saya saat ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam.